kalau memang ada agama yang bisa menyembuhkan penyakit tanpa obat, sebetulnya negara yang berdasarkan agama itu tidak ada rumah sakit. Ya, tetapi bukan berarti doa seseorang itu tidak ada manfaatnya. Cuman manfaat doa itu semua tetap tergantung pada pribadi orang yang didoain. Sudah banyak kasus memang dibuktikan air yang misalnya didoain itu diselidiki secara mikroskopis, kristalnya memang berubah. H2O-nya itu bentuk ikatan kristalnya berubah. Itu sudah secara ilmiah dibuktikan. Kemudian kalau di foto aura dia juga ada perubahan auranya. Itu betul. Jadi ada memang pengaruh doa itu terhadap sarana misalnya yang digunakan, apakah itu air, apakah itu daun, ataukah itu alat tertentu, terserah. Nah sekarang bagaimana hubungannya si pendoa ini dengan orang yang sakit? Ini adalah ibaratnya kalau Anda punya mangga, mestinya matang dalam waktu 1 minggu, Anda karbit. Maka mangga ini tidak matang dalam seminggu, tapi dia bisa lebih cepat menjadi 3 hari. Tapi kalau mangganya masih terlalu kecil, dikarbit 2 kilo pun, dia tidak bisa. Malah bosok, kepanasan. Nah, doa juga sama. Orang didoain, kalau selama mangganya itu belum waktunya matang, wah didoain sampai mulutnya berbusa, tidak manjur. Ya. Tetapi kalau memang ini sudah waktunya mau matang, didoain nil gini, wis langsung berangkat. Ya berangkat sehat itu loh karepe. Nah, jadi sekarang apakah ada riwayat tentang penyembuhan? Ini kembali ke pertanyaan. Ada. Sejak zaman Sang Buddha sudah melakukan banyak kesembuhan. Ya, ceritanya begini. Pernah satu ketika ada seorang wanita yang menjadi bikuni dan cantik sekali. Cowok-cowok ngejar terus, padahal dia kan sudah bikuni. Dikejar terus supaya mau jadi pacarnya. Kenapa toh kamu cantik-cantik kok mau jadi bikuni? Jadi bojoku ae. Gitu. Lalu bikuni ini ngomong, kamu senang sama saya kenapa? Apa yang membuat kamu cinta sama saya? Oh, matamu sangat indah. Ya wis tak kei mataku. Culek matanya kasih. Wih, laki digitu kan girap-girap. Lari sifat kuping. Nah, kemudian bikuni yang buta mata ini datang ke Sang Buddha. Lalu Sang Buddha melihat, loh kok matanya buta? Lalu Sang bikuni ini cerita memang tadi diberikan ke laki-laki itu. Kemudian Sang Buddha ngomong, ya sudah sekarang sembuh. Begitu dikatain sembuh, mata ini langsung tembuh. Ya, nah demikian pula juga ada satu ketika seorang biku yang ditanya oleh seorang umat wanita, Bante hari ini perlu apa, makan apa Bante mau saya sediakan. Kebetulan Bante ini ngomong, aduh saya ini hari ini sedang masuk angin, bisa nggak nyediakan kaldu ya, kaldu daging. Nah kemudian perempuan ini pergi ke pasar mau cari kaldu, tapi hari itu hari Uposatha, tadi sudah disinggung sedikit Bapak yang belajar di Bali, itu hari Uposatha adalah hari tanggal 1, 8, 15, 23 menurut penanggalan bulan. Itu bulan terang dan bulan gelap. Kalau di Bali namanya purnama terang dan purnama tilem. 1 dan 15. Itu di India kebiasaannya tidak motong daging. Jadi di pasar tidak ada daging. Lalu perempuan ini bingung, bagaimana ya di pasar tidak ada. Akhirnya perempuan ini memotong betisnya sendiri. Betisnya dipotong, lalu dibikin kaldu. Lalu dikasihkan bikunya. Bikunya kan nggak tahu, diminum aja kaldunya. Pada satu ketika Sang Buddha melihat, loh ini kok umat ini ada yang sakit di rumah itu. Kemudian Sang Buddha datang ke rumah itu. Hanya kok ditemui suaminya, kemana istri? Ditanya begitu. Wah, kakinya ini sudah tidak punya betis. Karena dipakai kaldu.
Oh, lalu Sang Buddha lihat begitu, sembuh hari ini, sembuh langsung betisnya, dan Sang Buddha kemudian pada saat itu memberikan peraturan biku tidak boleh makan daging manusia. Sampai hari ini pun ya biku juga tidak boleh. Ya itu peraturan. Loh, ya itu salah satunya. Karena kan biku bukan kanibal, jadi tidak boleh makan daging manusia. Nah, cuman itu ada cerita tentang penyembuhan. Ada banyak sekali cerita-cerita penyembuhan seperti itu. Saya hanya mau ceritakan saja. Demikian pula yang disampaikan oleh biku-biku yang tidak harus pendeta Buddha ya. Kadang-kadang seorang pandita pun kadang juga bisa ya dibacakan parita, dikonsentrasi bisa. Tetapi sekali lagi saya hanya katakan konsentrasi biku atau pandita atau siapa saja itu sebetulnya dia adalah mengubah molekul kristal air itu menjadi mengkondisikan, mempercepat karma baik seseorang berbuah dalam bentuk kesehatan. Tetapi kalau memang karma baiknya belum berbuah, didoain sebanyak apapun juga tidak bisa. Cuman saya menyarankan walaupun belum berbuah, lebih baik terus menambah kebaikan, sehingga akhirnya bila memang tiba waktunya, mungkin dengan modal kebaikan yang dilakukan sendiri dan yang sudah didoain, mungkin akan bisa berbuah dalam bentuk kesehatan. Ya, karena itu mudah-mudahan nanti ya Ibu sering-sering berdoa menurut keyakinannya, kemudian mungkin bermeditasi, karena dalam banyak kasus sekarang meditasi ternyata banyak menyembuhkan orang yang sakit. Orang yang sakit kanker pun dengan meditasi juga ternyata terjadi perubahan hormon sehingga menjadi sembuh. Bahkan orang yang sakit AIDS pun sekarang ini juga mulai diarahkan untuk bermeditasi. Itu kiranya akan bisa sangat membantu untuk meningkatkan kesehatan Anda. Ya, mungkin inilah yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan pada malam hari ini, karena mungkin besok kita akan berjumpa dan besok kita 1 hari penuh. Kita akan diskusi mulai dari jam berapa besok? Jam 7 tepat kita akan mulai diskusi. Karena itu Anda siapkan pertanyaan lagi atau Anda bisa sharing seperti malam hari ini lagi, sehingga kita akan banyak sekali menambah wawasan, menambah pengetahuan. Kita saling tukar pikiran sehingga akhirnya bisa menimbulkan pencerahan untuk kita semua. Tentang kehidupan Sang Buddha yang dibawakan oleh BBC itu menyatakan bahwa hanya Sang Buddha lah yang pemuka atau orang yang menyampaikan ajaran tanpa membawa nama-nama Tuhan dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan saya, umumnya agama-agama yang ada besar di dunia ini punya seperti utusan atau bahkan merupakan titisan. Nah, dari ajaran Sang Buddha sendiri, atau menurut Bante kira-kira ajaran Sang Buddha itu bisa nggak dikategorikan agama kalau dilihat dari sisi itu? Kemudian agama Buddha juga menolak ajarannya itu merupakan wahyu. Nah, pertanyaan saya kedua, apa pendapat Bante tentang wahyu itu sendiri? Baik, terima kasih para bapak dan ibu yang berbahagia. Malam ini kita berkumpul kembali dalam acara yang khusus hanya tanya jawab. Karena dengan tanya jawab ini sebetulnya manfaatnya jauh lebih bisa kita dapatkan, karena seluruh waktunya betul-betul bisa digunakan untuk belajar Dharma. Ya, dan satu hal yang luar biasa bahwa pembawa acara mempunyai hak prerogatif yang saya sendiri tidak tahu dapat dari mana ini. Karena kita sebelum ada kesepakatan memberikan hak itu kepada beliau. Tapi oke lah, karena pertanyaannya bagus, saya akan memberikan jawaban. Saudara-saudara, memang ada VCD versi BBC yang saya tidak tahu apakah Anda pernah menonton, itu judulnya Buddha. Pernah nonton? Wah, ini mesti cari di Gramedia atau di supermarket. Hero katanya ada, kemudian di Stara, di beberapa tempat itu memang ada. Sangat bagus, ya seperti yang tadi disampaikan, sebetulnya sudah keluar kira-kira hampir 1 tahun yang lalu. Itu
riwayat Sang Buddha berdasarkan sejarah. Jadi orang yang membuat film riwayat Sang Buddha ini telah melakukan penggalian sejarah, data-datanya itu berdasarkan data-data yang akurat, baru dibuat film itu. Memang di film itu disampaikan bahwa agama Buddha ini memang tidak menggunakan versi titisan atau utusan atau apa saja, itu tidak. Kenapa demikian? Apakah ini bisa disebut agama? Nah, sekarang kita harus melihat yang disebut agama itu menurut pandangannya siapa. Tadi malam kita sudah membahas bahwa agama A itu tidak, gam itu sebetulnya kalau di dalam Dhamma itu artinya berubah, agama itu berarti adalah tidak berubah, maka yang tidak berubah di dalam Dhamma ini adalah 4 kesunyataan mulia yang diajarkan oleh Buddha-Buddha yang dulu, Buddha Gotama yang sekarang, Buddha-Buddha yang akan datang, semua mengajarkan 4 kesunyataan mulia. Dengan begitu sebetulnya agama Buddha karena melihat konsistensi ajarannya selalu 4 kesunyataan mulia, bisa disebut sebagai agama. Ya. Nah, jadi sekarang menurut siapa? Tadi malam kita sudah bahas, ini disebut ruangan. Kenapa? Karena atapnya, apa karena dindingnya, apakah karena pintunya, ataukah karena lantainya? Kesemuanya ini disebut ruangan. Tapi si bule tidak menyebut ruangan. Si bule menyebut room. Ya kan? Jadi si bule sebetulnya tidak punya ruangan. Karena kalau kita nyebut ruangan, dia bingung. Tapi orang Indonesia juga tidak punya room. Karena dalam kehidupan sehari-hari, orang Indonesia tidak menyebut seperti ini sebagai room, tapi ruangan atau sentong. Ya toh? Jadi, kalau kita tidak menggunakan kata sentong, berarti tidak punya tempat seperti ini. Kan disebut sentong ini. Ya. Nah, jadi sebetulnya itu hanyalah karena bahasa. Demikian pula disebut agama atau tidak agama, sebetulnya itu hanya bahasa. Kalau sekarang air, mau disebut air atau banyu atau water atau indrim, dia diminum tetap baik, tetap menyehatkan. Tapi yang namanya indrim, walaupun diberi nama madu, diberi nama yang enak-enak, diminum tetap bikin orang mati. Nah, karena itu sebetulnya yang penting adalah inti dari apa yang kita bicarakan. Kalau tadi dikatakan apakah ada penitisan di dalam agama Buddha tidak menggunakan sistem itu, titisan ini, titisan itu, nabi ini, nabi itu, maka sebetulnya intinya adalah agama Buddha ini bagaimana membuat orang menjadi baik, membuat orang meningkat kualitas hidupnya, kualitas perilakunya, kualitas ucapannya, kualitas cara berpikirnya, itu yang paling penting. Mau disebut agama atau bukan agama, itu kan hanya sebutan. Indrim disebut madu diminum ya kelenger, mau hanya sebutan. Kenapa kita harus terikat dengan sebutan seperti itu? Karena sekarang agama Buddha ini yang penting kita jalani, kita bisa memetik manfaatnya, sudah. Masalah artinya atau istilahnya apa, kita nggak usah pusing. Kemudian yang kedua tentang wahyu. Betul, agama Buddha tidak menganggap bahwa Sang Buddha mencapai kesucian karena mendapat wahyu. Wahyu itu adalah seolah-olah berasal dari luar, diterima oleh Sang Buddha. Tetapi Sang Buddha ini mengerti dari dalam. Ketika beliau bisa mengingat kehidupan-kehidupan beliau yang lampau,
ribuan kehidupan yang lampau beliau ingat, kemudian beliau membuat kesimpulan. Kenapa manusia itu lahir kembali, lahir mati, lahir mati. Makhluk itu selalu lahir mati, lahir mati, lahir mati, lahir mati, lahir mati. Ribuan kali lahir mati. Lalu Sang Buddha membuat kesimpulan berdasarkan penyelidikan, sumbernya lahir mati, lahir mati, lahir mati, lahir mati ini adalah keinginan. Setelah Sang Buddha menyimpulkan sumbernya ini keinginan atau kemelekatan, Sang Buddha merumuskan cara untuk mengatasi kemelekatan itu yang disebut dengan jalan mulia berunsur 8. Jadi ini dari dalam kebijaksanaannya muncul. Sedangkan kalau Wahyu tidak tahu apa-apa, diem-diem, moro-moro gedebuk, kayak ketiban duren, langsung ngerti segalanya. Nah, jadi ini berbeda. Kalau kita di dalam agama Buddha menggunakan bukan konsep perwahyuan, tetapi kita menggunakan konsep kebijaksanaan yang timbul dari dalam pribadi Pangeran Siddhartha sebelum mencapai kebuddhaan. Inilah 2 jawaban atas pertanyaan berdasarkan hak prerogatif yang diumumkan sendiri walaupun belum diakui oleh yang lain. Ya, baik begitu. Nah, Silakan bagi penanya yang ingin bertanya. ada penanya lain? Tidak ada, saya kasih hak prerogatif lagi. Itu sudah ada Bapak. Wah, Bapak ini mengingatkan saya pada Mbah Putih. Mbah Putih? Rawon apa mboten, Mbah? Mboten? Nama kami Priyanto, dan terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengajukan pertanyaan. Yang akan kami tanyakan yaitu yang ke-1. Di dalam kehidupan masyarakat sekarang ini moralitas rendah, perasaan sosialnya hancur, tindak kejahatan bermunculan di sana-sini, dan sangat mempengaruhi pikiran atau hati umat manusia. Dalam kondisi yang seperti ini, apakah mungkin untuk merubah moralitas umat manusia menjadi baik? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di dalam ajaran agama Buddha, apakah ada pengertian mengenai masalah kualat? Kalau ada hal yang demikian, lalu siapa yang memvonis si penderita? Apakah para dewa, para malaikat, atau ada makhluk gaib lainnya? Nah, itulah yang kami tanyakan. Kemudian, satu pertanyaan lagi, yaitu para nabi, para suci sejak zaman dahulu hingga sekarang ini selalu mengajarkan kepada umat manusia itu agar supaya berbuat baik. Jangan melakukan perbuatan jahat. Tapi kenyataannya, ya, umat manusia zaman sekarang ini tidak menjadi baik, tapi malah menjadi samsaya cilaka. Ya, sebagai contoh ya, itu seperti belakangan ini yang sering kita dengar atau lihat melalui siaran TV itu, seorang ayah menggauli anak kandungnya hingga melahirkan seorang bayi. Piye kuwi? Kok zamane dadi kaya ngene iki? Apa sebabnya, Bante? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Iya. Sebetulnya pertanyaan pertama dan keempat ini sama. Ya, yaitu tentang kemoralan ataupun tentang kelakuan-kelakuan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Memang seperti yang tadi malam sudah kita bahas agak cukup panjang,
agama ini adalah berbicara tentang kebaikan. Tetapi kadang-kadang di dalam pelaksanaan kehidupan beragama, sering umat itu malah keliru di dalam menafsirkan agama yang dipelajarinya. Kadang-kadang keliru membaca atau membaca hanya sebagian. Sehingga akhirnya perilakunya dia ikut beragama itu menjadi malah makin menakutkan dibandingkan sebelum ikut agama. Padahal sebetulnya tujuan kita ikut agama adalah untuk memperoleh ketenangan, menimbulkan ketenangan untuk masyarakat. Tetapi kadang yang terjadi adalah kita ikut agama justru timbul gelisah dan menggelisahkan masyarakat. Nah, sekarang apakah mungkin kita memperbaiki situasi itu? Di dalam Dharma, pertanyaan tidak seperti itu. Di dalam Dhamma adalah, mampukah saya tidak melakukan seperti itu? Karena agama Buddha bukan agama yang mengubah dunia. Karena begitu kita kepingin mengubah dunia, muncullah kekejaman. Tetapi agama Buddha mengubah diri kita. Yaitu, kalau sekarang, tadi malam sudah saya katakan, kita di sini sekian banyak, bisa menjaga sila dengan baik, 5 sila minimal, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melanggar kesusilaan, tidak bohong, tidak mabuk-mabukan, maka di kota Solo dan sekitarnya ini minimal penjahatnya kurang sekian ini, yaitu kita sendiri. Orang baiknya tambah sekian ini, yaitu kita sendiri. Dan kalau kita bisa baik, anak kita meniru, penjahatnya berkurang lagi. Orang baiknya bertambah lagi. Tetangga kita meniru. Wah, penjahatnya berkurang lagi. Orang baiknya bertambah lagi. Tapi kita tidak bisa menghajar orang dengan mengatakan demi kebaikan. Demi kebaikan kamu yang menjengkelkan tak cekik. Loh, kamu demi kebaikan malah melakukan kejahatan. Iya kan? Ini kan nggak benar. Kalau sekarang kita demi kebaikan, lakukanlah demi kebaikan. Lalu bagaimana orang yang salah, orang yang tak bermoral, orang yang tadi katanya orang tua memperkosa anaknya, itu kita kasih nasihat, kita kasih pengertian, kita sadarkan tentang hukum sebab dan akibat. Tapi kalau dia tetap tidak bisa, maka caranya kita ngomong mungkin yang salah. Mungkin kita caranya keliru. Saudara-saudara, sebetulnya semua orang itu iso dikandani. Anda pernah berpikir, ono wong kok angel dikandani to ya? Pernah berpikir enggak? Pernah? Di lingkungan Anda ada yang orang angel dikandani? Sulit dikasih tahu? Banyak? Sebetulnya kita sulit ngasih tahu itu karena kita salah ngasih tahu. Monyet. Monyet itu kalau pawangnya sabar, iso nggo golek duit. Sarimen gendong kayu. Bisa? Bodoh mana orang yang Anda katakan angel dikandani dengan si monyet? Monyet sing ndak sekolah saja bisa dikandani kok. Masa yang lain itu ndak bisa? Pasti bisa, cuman carane. Sarinah belanja neng pasar. Bisa. Itu monyet. Anda bisa berkembang lagi. Sarimin nunggang jaran, bedil-bedilan. Apa yang dinaiki? Yang dijadikan kuda apa? Anjing. Kok bisa? Anjing dikasih tahu, duduk. Duduk. Tabik. Tabik.
Bahasa Indonesia yang bahasa Malaysia yang bahasa Melayu yang digunakan orang Indonesia hanya satu itu. Tabe. Bahasa anjing. Hampir semua kalau ada anjing dibilang tabe. Ya, begitu enggak Anda? Salam begitu atau tabe? Tabe. Nah, kok bisa anjing moro-moro tangannya juga diangkat? Apa orang yang sulit kita kasih tahu itu lebih bodoh daripada anjing? Belum lagi nanti kalau kuda laut, anjing laut. Kuda laut soalnya kecil. Ya, anjing laut misalnya bisa ngitung matematika, lumba-lumba, ikan paus, semua bisa. Jadi mereka yang tidak bisa bahasa manusia sekalipun iso dikandani. Masa orang yang tidak bisa, orang yang bisa bahasanya podo, bahasanya bahasa yang sama dengan kita sebagai manusia, masa nggak bisa dikasih tahu? Pasti bisa, cuman kadang kita tidak sabar. Apa kesabarannya? Kalau monyet, Sarimin gendong kayu, tarik. Bisa gendong kayu terus dikasih apa? Kasih pisang, kasih upah, kasih apa? Lah ini loh bagian ini yang kadang kita lupa. Yang baik ya sekolah, anak-anak besok belajar yang baik, sudah belajar. Sudah nilainya baik, dinengkeai. Nilai baik dibiarkan, nilai jelek diumek-umek. Suami istri juga gitu. Istri masak, suami makan. Kalau enak, diem saja. Enak adalah kewajibanmu masak. Tapi tidak enak, ngomel-ngomel. Wah, yasin ini. Lah ini mesti bubar perkawinan model begini. Nah, kenapa? Karena kita tidak mengerti, tidak menghayati bahwa manusia itu punya mentalitas sarimin. Pengen hadiah. Apakah hadiah itu bentuk pujian? Apakah hadiah itu bentuk barang? Apakah hadiah itu bentuk penghargaan, tatapan mata, dan perhatian, dan sebagainya, kasih sayang? Itu butuh. Jadi begitu dimasak sing enak, aduh enak masakanmu, lu sewenenge tiap hari dimasakkan sudah. Hanya satu omongan itu aja. Kenapa? Kalau enak akuilah enak. Kalau tidak enak ngomonglah sing enak-enak dulu. Jadi tidak enak jangan ngomong tidak enak, ngomonglah sing enak-enak dulu. Wah, kamu tuh biasanya kalau masak enak loh. Cuman kali ini kayaknya kamu tadi kebanyakan nonton film India ya. Rada asin. Oh iya besok tak perbaiki loh. Kan ngomong sing enak-enak dulu. Tapi kalau langsung dikritik, apa ini masakan kok wasin mau kawin lagi apa ya? Iya, mau apa kamu? Malah geger. Nah, jadi sebetulnya adalah caranya kita ngomong saja. Kita ke masyarakat, kalau sudah kita bisa memberikan contoh, kita belajar untuk melatih Pancasila dengan baik, melatih meditasi dengan baik, jalani dharma dengan baik. Mari kita menjadikan contoh kepada lingkungan. Tapi contoh itu contoh yang halus. Contoh yang halus adalah dengan pelan-pelan. Seperti misalnya pada zaman Sang Buddha dulu, ada anaknya Anathapindika. Ada kenal Anathapindika? Kenal? Kenal enggak? Harus enggak kenal. Kapan kenalannya? Tapi Anda pernah membaca riwayat Anathapindika? Pinter. Pernah Anda baca. Kalau kenal saya kira enggak kenal. Zamannya sudah zaman Sang Buddha kok. Tapi Anda pernah baca Jetawana Anathapindika ya. Itu kan banyak sekali. Anathapindika adalah seorang sponsor di zaman Sang Buddha yang sangat kaya raya. Ketika Pangeran Jeta itu Anathapindika ini mau menjual tanah, mau membeli tanah maksud saya untuk didanakan kepada Sang Buddha,
tanah ini dari Pangeran Jeta. Pangeran Jeta ngomong, aku nggak mau menjual tanahku. Tapi ini mau aku danakan loh kepada Sang Buddha, bukan untuk aku sendiri. Ya udah, berapa kuat duitmu gelaran di tanah saya ini? Duit dulu kan koin emas itu. Seberapa banyak kamu punya uang, koinmu bisa nutup berapa banyak, itu nanti tanah itu untuk kamu. Dia mau ngetes, mau ngilani, tekan sepiro duitnya Anatapindika ini. Sungguh, gendongi uang emas itu. Diletakkan di sebelahnya, tutup semua, belasan hektar. Anda boleh bayangin, koin Anda punya koin 500 rupiahan, gelar coba, nutupi sini enggak, Pak? Ruangan ini aja. Ruangan ini aja, kalau koin 500-an, berapa juta sudah? Ya toh? Kalau sebelahan gini. Itu Anatapindika, nutup bisa belasan hektar. Sampai akhirnya Pangeran Jeta, waduh, kok hebat sekali kamu, wis. Aku aja juga berdana, saya mau berdana untuk Sang Buddha juga. Nah, dan Sang Buddha paling lama di Jetawana itu. Jetawana kan hutan milik Pangeran Jeta. Sehingga ada Manggala Sutta, segala macam itu kan Sang Buddha ceramahkan di Jetawana. Nah, Anatapindika ini sangat kaya. Anaknya tidak mau ke wihara. Lalu gimana caranya? Nah, kamu kalau ke wihara, tak kasih duit. 100 keping emas. Wih, seneng namanya anak kecil. Iya, aku pergi ke wihara tapi tidur. Nah, tidur ya. Pulang, ditanya, bagaimana tadi sudah ke wihara? Sudah, 100 keping, tapi tidur. Tidak apa-apa, besok pergi lagi. Kasih duit lagi. Udah angkat lagi. Sepak bola dia. Di wihara bal-balan. Wah, tapi Sang Buddha kasih ceramah, menggunakan kemampuan batin. Sampai walaupun bal-balan di mana saja, nempel terus suaranya Sang Buddha di kuping. Seperti pakai sound system yang luar biasa hebatnya. Sampai akhirnya anaknya Anatapindika ini tertarik, ampun ini ceramahnya kok bagus sekali, duduk dengar. Ya tapi begitu aja. Tapi pulang kasih lagi 100 keping emas. Besoknya datang lagi. Mau kasih duit lagi. Besoknya mendengar ceramah Sang Buddha sungguh-sungguh mencapai kesucian. Kasih duit, gak mau. Saya sudah mendapat yang lebih baik daripada duit. Apa itu? Kesucian. Nah, jadi ini pancingan. Untuk mengubah orang kadang-kadang juga butuh pancingan. Anda sekarang kepingin mengubah masyarakat. Apa yang Anda lakukan terhadap masyarakat sekarang? Kelakuannya umat Buddha kadang nggak bermanfaat untuk masyarakat. Iya toh? Coba umat Buddha, ada yang mati. Berapa yang baca parita? Ayo ini kebaktian orang mati. Aduh sibuk ya aku. Sibuk apa? Tidur loh sibuk. Lah kalau Anda sekarang tidak memberikan hadiah ke masyarakat, bagaimana masyarakat mau tertarik ikut agama Buddha? Bagaimana dia mau tertarik untuk mendengar Anda? Kelakuannya saja tidak menunjukkan perilaku yang baik. Nah, sekarang misalnya, Anda coba perhatikan. Selama Anda jadi umat Buddha, kadang-kadang kita mengalami itu. Ketemu umat Buddha itu hanya kalau pas minta dana. Permisi Pak, ini kita mau ada proyek pembangunan ABC. Kita kebetulan ini ada proyek, mau mengadakan perayaan ini itu. Mung jaluk duit. Selesai dikasih duit, dia sakit, dia mati, tidak tahu. Ini bagaimana? Anatapindika kan, kamu ke wihara kasih duit. Nah sekarang, kita kan tidak harus bentuknya duit, tetapi perhatian. Kadang-kadang datang lagi, ini Pak, kita mau peresmian stupa ini Pak. Loh, Pak siapa? Itu udah meninggal setahun yang lalu. Loh, kok saya nggak tahu? Ya kamu nggak pernah minta tahu. Kita mentalnya seperti itu.
Lah kalau kita sudah mentalnya seperti itu, bagaimana kita bisa menarik? Nah kalau kita sekarang bisa menunjukkan sebagai umat Buddha yang baik, orang itu otomatis tertarik pandangan-pandangan Buddhis, perilaku-perilaku Buddhis, maka kemoralan itu bisa tersebar. Demikian pula dengan agama-agama yang lain. Dengan perilaku mereka yang baik, maka membuat lingkungannya juga tertarik. Nah kalau sudah lingkungannya tertarik, maka terciptalah masyarakat beragama yang bermoral. Tapi selama perilaku umat beragamanya ini masih cenderung tak bermoral, anak buahnya juga cenderung tak bermoral. Agama itu lalu menjadi tradisi. Pokoknya kalau sudah ke wihara, tancap dupa, punya Buddha rupa, itu sudah agama Buddha. Padahal sebetulnya yang paling penting, sudahkah Anda berperilaku menurut ajaran Sang Buddha? Ya, karena itu pertanyaan Bapak tadi yang nomor 1 dan nomor 4 sebetulnya adalah semua itu tergantung pada umat beragamanya. Tadi kan pertanyaannya, banyak umat beragama kenapa kok mentalitas, moralitas semakin menurun? Karena itu semua tergantung pada pimpinannya, tergantung pada umat beragama itu sendiri, sehingga akhirnya kalau umat beragamanya memang bermoral dengan baik karena mau melaksanakan ajaran agamanya, dia itu sesungguhnya menjadi contoh di dalam masyarakat, contoh nyata. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua adalah tentang apa itu? Kualat. Nah, Anda tugasnya mencatat loh ya, pertanyaan-pertanyaan. Bukan Anda pelunga-pelungu di situ. Nah, jadi tentang kualat, apa itu sekarang? Apakah agama Buddha mengenal kualat? Kalau saya melihat agama Buddha ada kualat. Kualat itu bahasa lain. Salah satunya misalnya yang kualat yang paling hebat disebut Garuka Kama. Aku salah Garuka Kama. Membunuh ayah, membunuh ibu. Itu pasti masuk ke alam neraka yang paling rendah yang disebut awiji. Itu jenenge kualat. Tetapi tidak konsepnya Bapak yang bertanya tadi, siapa yang ngurusi kualat itu? Tidak. Ini hukumnya adalah sebab akibat. Tanam padi, tumbuh padi. Tanam jagung, tumbuh jagung. Begitu kita tanam kejahatan jenis ini, buahnya pasti penderitaan jenis itu. Itu hukum alam. Kalau kita tidak melakukan kejahatan jenis itu, maka kita tidak memetik buah penderitaan jenis yang itu pula. Ya, tapi di dalam agama Buddha ada. Oleh karena itu, Anda perlu berbuat baik kepada orang tua Anda. Anda diajari seperti tadi, Okasa, Wandami, Pante, Anda diajar untuk menghormat para biku. Sudahkah Anda menghormat orang tua Anda sendiri? Anda diajari namaskara dengan biku. Sudahkah Anda namaskara dengan orang tua Anda sendiri? Kalau Anda bisa namaskara dan menghormat kepada biku yang Anda tidak kenal, seharusnya Anda harus bernamaskara dan menghormat kepada orang tua yang Anda kenal. Karena dari orang tua kita itulah sebetulnya badan kita ini terbentuk. Dari rambut sampai ujung kaki kita ini sebetulnya terbentuk atas jasa orang tua. Jangan kalau orang tua meninggal upacaranya yang hebat-hebat. Waktu hidup kasih minum aja tidak. Nah sekarang sebetulnya kita sebagai umat Buddha, mulailah kita ini juga mengembangkan kebajikan. Kalau kita tidak mau kewalat, maka kita harus mengembangkan kebaikan kepada orang tua kita, kepada lingkungan kita. Jadi kualat dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa masyarakat itu, kalau dalam bahasa Buddhisnya adalah memetik buah karma buruk. Apa wae kuwi malati. Ya, skalanya malati. Kenapa? Karena semua yang Anda lakukan, baik itu dengan pikiran, dengan ucapan maupun perbuatan, semua buahnya kembali ke dirinya sendiri. Malati di dalam agama Buddha tidak hanya yang jelek-jelek, yang baik-baik juga malati. Anda kan taunya kualat kan yang jelek kan? Ya toh? Padahal kualat itu yang baik ya ada. Anda berbuat baik kepada orang tua, rezeki datang. Ya kualat kuwi jenenge. Tapi kualat yang positif, ya.
kualat yang menimbulkan kebahagiaan. Ketika Anda sering bermeditasi, kemudian Anda bisa mencapai kesucian, itu ya kualat yang positif.